Nomor 1. Nomor 2. Itu proklamasi. Jemaat, mari kita berdoa. Kami percaya hidup ini milik Tuhan. Bahkan kematian pun Tuhan yang kendalikan. Kami rindu dengar firman Tuhan untuk menguatkan, menghibur secara khusus keluarga yang ditinggalkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, hurian itu harta di bagasan warni Tuhan Yesus Kristus. Saya baca Ulangan 29 ayat 29. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita, tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan anak-anak kita sampai selama-lamanya, supaya kita melakukan segala perkataan hukum ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, khususnya Bang Pendeta Jahenos, anak-anak, mantu, belum ada cucu 2. Saya Pendeta Nus, sahabatnya Pak Pendeta Saragi, dan beliau ini adalah salah satu anggota aktif dari komunitas senior member GMKI. GMKI itu Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia. Kami ini para senior yang setiap jam 5:30 pagi sampai jam 8 suka membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sudah hampir 4 tahun non-stop, kecuali hari Minggu. Dan sebagian hadir hari ini. Alkitab bilang ada hal-hal yang sifatnya bisa kita kontrol, tapi ada yang tidak bisa kita kontrol. Controllable dan uncontrollable. Yang bisa kita kontrol ialah bagian kita. Yang uncontrollable itu bagian Tuhan. Kita nggak bisa pilih lahir dari kandungan ibu itu jadi orang Inggris atau orang Amerika. Kita nggak bisa pilih. Kita nggak bisa pilih lahir dari ibu siapa. Kita nggak bisa pilih dari suku apa. Dan itu otoritas Tuhan. Tapi yang bisa kita pilih, bisa kita kendalikan. Pilih istri, pilih suami, pilih tinggal di mana, pilih jadi apa, itu bisa kita kontrol. Nah, Ulangan 29 ayat 29 bilang, ada hal-hal yang tidak bisa kita kontrol. Salah satu yang tidak bisa kita kontrol ialah kematian. Kalau kita mengerti kebenaran ini, maka kematian bukan sebuah malapetaka. Kematian adalah kontrol Tuhan. Karena ini kontrol Tuhan, maka kita bersedia memberi kesempatan, tempat, ruang bagi Allah untuk mengendalikan dan mengatur hidup manusia. Itu sebabnya Paulus bilang pada orang Filipi pasal 1 ayat 21, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Berarti apa, saudara-saudara? Ternyata mati atau hidup, hidup atau mati, kualitasnya sama. Apa yang sama? Dikontrol oleh Kristus. Bagiku, hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Kenapa disebut keuntungan? Karena hidup dalam Kristus. Itulah sebabnya secara manusiawi kita semua sedih. Bang Jahenos, pendeta senior kami,
anak-anak, mantu, cucu, seluruh keluarga Saragi, dan si Payung, semua sedih. Tapi kesedihan kita tidak boleh menutup mata kita untuk melihat sesuatu yang Tuhan kerjakan. Sedih itu sangat manusiawi. Jangankan orang meninggal, kita kehilangan satu ekor ayam aja orang sedih. Apalagi orang yang membesarkan kita. Jadi kalau Pak Pendeta dan anak-anak mantu cucu sedih, itu sangat manusiawi. Justru dipertanyakan kalau nggak ada orang sedih. Tapi kita ingat bahwa Allah yang mengontrol. Allah mengontrol kehidupan manusia. Tapi kita juga mesti kontrol cara hidup kita. Ada teman saya seorang dokter. Dia tugas di Papua. Dokter itu dia meninggal karena diabetes. Dia kalau sekali makan 10 potong ayam. Sekali makan. Padahal dia dokter. Saya bilang, dokter bagaimana ini? Kamu ajarin orang sehat, tapi kamu makannya itu melebihi. Tidak memenuhi doa Bapa kami. Doa Bapa kami, makan kami yang secukupnya. Kamu makannya bukan doa Bapa kami. Itu doa Bapa kamu, makan kami yang sebanyaknya. Jadi mari kita kontrol. Kematian di tangan Tuhan, itu keuntungan. Karena apa? Bebas dari semua intimidasi. Bebas dari dosa. Bebas dari pergumulan dunia. Dan menikmati kemenangan bersama Kristus. Wahyu 2 ayat 7 bilang, siapa menang akan kuberi makan pohon kehidupan. Dan pohon kehidupan itu ditulis di Kejadian pasal 2 ayat 9. Di Taman Firdaus itu ada 3 jenis pohon. Pohon yang buah-buahnya dapat dimakan, pohon pengetahuan baik dan yang jahat, dan yang ketiga pohon kehidupan. Dan orang-orang yang mati dalam Tuhan, mereka menikmati pohon kehidupan bersama kekekalan Bapa di tempat kediaman yang kudus. Amin. Itu penghiburan kita. Saudara-saudara, anak-anakku, Pak Pendeta dan anak-anak mantu, penghiburan kami terbatas. Penghiburan seluruh jemaat terbatas. Penghiburan sangat-sangat saudara terbatas. Karena apa? Habis ini keluar. Dan saya lihat di kompleks ini tadi saya datang, banyak sekali lapo. Begitu keluar dari tempat ini, orang masuk lapo, makan, dan mereka udah lupa kedukaan kalian. Itu sebabnya penghiburan manusia terbatas. Penghiburan sejati ialah ibu, mama, istri, itu saudara kita menikmati kemenangan di pohon kehidupan bersama Bapa di sorga. Itulah sebabnya bagian kita yang mesti kita kontrol ialah melanjutkan warisan yang ibu tinggalkan. Ibu kalian mungkin terbatas, tapi dia pernah berlutut dan berdoa buat kalian. Siapa namamu? Edo. Anak kedua, nomor 1? Iren. Nomor 3? Otniel. Iren, Edo, Otniel. Mama mungkin terbatas, tidak memenuhi kebutuhan kalian seperti yang diharapkan oleh dunia modern, tapi mama pernah berlutut. Mama pernah lipat kedua tangannya. Dia pernah berdoa menyebut nama kalian. Itulah sebabnya ada lagunya, di doa ibuku, namaku disebut. Bapak kalian lebih banyak berdoa buat jemaat dan GMKI, tapi yang berdoa buat kalian itu mama. Kalian ketawanya artinya benar ya? Itu bukan benar. Bapak berdoa pokok doanya jemaat, GKPS, senior GMKI, bangsa dan negara. Tapi mama berdoa sebut nama kalian masing-masing. Warisan itu diserahkan. Biarkan mama menikmati kemenangan. Dan kalian melanjutkan kehidupan di dunia ini. Katakan, bagiku hidup adalah Kristus. Mati itu keuntungan. Orang-orang yang mati dalam Kristus menikmati kemenangan bersama Bapa di sorga. Hanya ada dua cara ketemu Bapa di sorga. Cara pertama mati. Cara pertama bertemu Bapa di sorga itu apa? Mati dalam Kristus. Yang kedua terangkat. Dan yang terangkat cuma 2 di Alkitab. Henok dan Elia. Yang lain masuk tempat pemakaman.
tubuhnya diserahkan ke tanah, kembali kepada tanah, rohnya kembali kepada Bapa. Maka dia bersama Bapa di surga. Bersukacitalah. Saya menghadiri banyak peristiwa duka, saya khotbah di banyak tempat kedukaan, selalu di papan-papan ucapan selalu turut berduka. Belum pernah saya ketemu kalimat turut bersukacita. Kenapa? Karena dia bersama Bapa di surga. Hari ini mari kita bersukacita karena ibu tercinta bersama Bapa di surga. Amin. Dan anak-anak mantu, cucu-cucu, lanjutkan warisan dari ibu. Doa menjadi kekuatan seorang wanita membawa anak-anak mengalami kemenangan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih sore hari ini kami bersukacita karena Tuhan menyatakan kuasa kemenangan anak-anak Tuhan bersama Bapa di sorga. Kami manusia berduka, kami sedih karena kami kehilangan orang yang kami cintai. Hamba-Mu Bapak Pendeta Jaino Saragi, ketiga putra-putri, mantu, cucu, dan seluruh keluarga besar, mereka berduka, mereka kehilangan. Tapi kami percaya satu kebenaran yang tidak pernah berubah. Kemenangan bersama Kristus tidak dapat ditukar oleh apapun. Biarlah duka ini akan segera berakhir, tapi kami melanjutkan kehidupan, mewariskan kehidupan buat keluarga-keluarga anak cucu. Terima kasih Bapak, seorang wanita yang bertahun-tahun melahirkan 3 orang putra-putri dan anak-anaknya sudah berkeluarga, warisan yang ditinggalkan, lutut tangannya dilipat, hatinya dan mulutnya mengucapkan doa, dan anak-anaknya akan melanjutkan kehidupan, menopang suaminya untuk pelayanan sehingga nama-Mu dipermuliakan. Kami persembahkan seluruh warisan ini hanya untuk kemuliaan Tuhan. Secara khusus kami berdoa untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Jaino Saragi. Dia tetap sehat, kuat, dan menjadi imam buat anak-anaknya, mendorong anak-anaknya untuk hidup dalam kemuliaan Tuhan, bahkan di gereja dan komunitas yang dia jalani. Terima kasih Bapak, para seniorita GMKI yang ikut merasakan duka, yang ikut menyatakan kemuliaan, dan turut mengantarkan anak-Mu ini. Kami percaya dia sudah bersama Bapa di surga. Dia telah menang, menikmati pohon kehidupan. Engkau tidak pernah sia-siakan orang-orang yang takut akan Tuhan. Engkau tidak pernah sia-siakan iman mereka yang sujud menyembah Engkau. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua, secara khusus keluarga besar Pendeta Jaino Saragi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, semua katakan amin.